Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah dan dari larangan-larangannya. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita beli barang-barang pabrikan, barang-barang hasil produksi pabrik, contohnya HP, laptop, lemari es, mesin dan lain sebagainya, biasanya disertai petunjuk penggunaan supaya apa? Supaya konsumen bisa menggunakan dengan maksimal, menggunakan dengan awet dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan itu tidak dibaca. Diberikan HP mahal, harganya 15 juta. Ada petunjuknya komplit dari buka sampai tutup, tapi tidak pernah dibaca. Bisanya cuma WA saja, mau WA atau boleh foto ada HP saja. Kenapa? Karena malas untuk baca. Demikian juga kita hidup di bumi Allah sudah diberi petunjuk penggunaan, petunjuk hidup di dunia supaya bisa maksimal. Nah, petunjuk apa? Yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian prakteknya itu ada orang yang dapat, ada yang tidak dapat petunjuk. Contohnya kisahnya dua saudara namanya Qabil dan Habil. Si Qabil sang kakak itu seorang petani, si Habil yang seorang peternak. Ketika keduanya diperintahkan untuk berinfak, untuk berkorban, si Qabil seorang petani yang dikorbankan, yang disedekahkan adalah buah-buah dan yang sudah busuk-busuk. Sedangkan si Habil sang adik yang seorang peternak, ketika untuk infak maka yang diinfakkan, yang dikorbankan itu adalah hewan-hewan yang temulem, yang gemuk, yang baik. Kenyataannya sekarang itu ada aliran Qabil, ada aliran Habil. Kita semoga menjadi kelompok aliran
menjadi kelompok aliran habil boten aliran kopi nenten dompet enten det 2000 5000 10 100 sing dilebokne aliran kopi. Kenapa kopi kok begitu? Karena dia belum mendapatkan petunjuk fadilah keutamaan orang infak. Ya, dengan untuk yang lainnya ada yang sholatnya super cepat seperti ngumpulin 10 cepat. Ya, ada yang sholat adalah tumak itu adalah tergantung pada petunjuknya. Kemudian petunjuk itu juga bertingkat-tingkat. Ya, ada yang 10%, ada yang 20% dan sebagainya. Bahkan ada kata ketika sholat berjamaah itu bubaran, ada orang yang cuma 1/10, ya, ada 1/9 dan lainnya sampai setengah. Kenapa? Karena tingkat kekhusyukannya juga beda-beda. Oleh kemudian pentingnya kita selalu minta petunjuk. Maka di dalam setiap rakaat sholat kita wajib baca surah Al-Fatihah. Yang di ayat 6 dan 7 kita selalu mendoa kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami ya Allah ke dalam jalan yang lurus. Ada orang kafir yang sakit hati. Orang setiap hari kok minta petunjuk. Ada dapat apa belum? Ya, Ibu, petunjuk itu memang bertingkat-tingkat. Contohnya, ya, dikumandangkan adzan sholat 5 waktu. Ada yang bersegera, ada yang bahkan ada yang tidak ke masjid karena tingkatnya beda-beda. Terus kita selalu minta petunjuk supaya semakin tinggi tingkat petunjuk kita. Ya. Kemudian dijelaskan jalannya banyak siapa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang Allah berikan nikmat apa? Nikmat iman. Contohnya para nabi. Ya, para nabi dalam menghadapi berbagai macam fitnah kehidupan. Contohnya Nabi Sulaiman, apa fitnahnya? Fitnahnya adalah kekayaan dan kekuasaan. Ya, Bapak Ibu, fitnah ini termasuk juga fitnah yang besar. Banyak orang yang kelengger. Itu adalah Esanya itu kalah ketika menghadapi suatu kekayaan. Nah, kemudian diberi petunjuk sehingga dengan itu kemudian dia bisa bersyukur dan tawadu. Ya, berdasarkan ada min fadli rabbi liyawani, aku semua ini aku karena semua adalah karena Allah kepada saya, untuk menguji pada saya apakah saya orang-orang yang atau orang-orang yang kuat. Jadi dia sadar adalah suatu ujian, bukan suatu kenikmatan. Yang kedua yaitu Nabi SAW yang digoda dengan godaan wanita yang cantik. Ya. Dan sebuah hadis Nabi Muhammad, mataltu fitnatal lidari andoru minan yang artinya tidaklah aku Nabi tinggalkan kepada umatku setelahku suatu fitnah bagi laki-laki yang lebih mati dengan yang dibanding dengan fitnah namanya wanita. Kalau kita cermati, ya, banyak orang-orang besar yang jatuh karena fitnahnya wanita.
ketika digoda oleh mereka, kemudian dia bisa menghindarkan fitnahnya itu. Makanya kita semuanya, terutama bapak-bapak termasuk saya, ketika digoda wanita yang cantik, ya kita semoga seperti Nabi Yusuf. Yang ketiga, fitnah yang berupa suatu musibah, yaitu suatu sakit yang menaun, yaitu Nabi Ayub diberi ujian sakit, ya, sekujur tubuh semuanya korengan, ya, buruan kecuali lidah dan mata, ya, selama bukan sehari tetapi 18 tahun. Kita apa? Boleh sabar, ya. Makanya Bapak itu nanti ketika kita pas dalam keadaan sakit, monggo kita usahakan seperti Nabi Ayub. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim, ya, orang yang dia selalu menyempurnakan amalannya. Ketika diperintah untuk melakukan satu amalan, dia menunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau dia adalah bukan sembilan tapi usahakan juga begitu, menunaikan sholat dengan sesempurna mungkin, belajar ngaji dan juga begitu, ya, dengan usaha supaya kita termasuk orang-orang yang mencari dengan kesempurnaan tadi. Kalau kita berada dengan sempurna, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sebaliknya, kalau kita ngamalnya itu cuma seadanya, isaku iki adalah isaku iki. Aku saya mau ini kita, itu namanya orang-orang yang tidak mau kita harus punya mental yang dinamik, jangan mental statis, ya. Saya sudah sepuh, ya, sudah mau saja nggak bisa apa-apa, maka saya juga seperti saja. Itu jangan begitu, ya. Allah Ta'ala berikan berbagai macam kesempatan pada kita untuk bisa menaiki, ya, pada tingkatan yang lebih tinggi. Makanya kita harus semangat. Bukan hanya orang-orang yang kaum itu, jangan orang-orang Yahudi, ya. Kenapa itu dilaknat? Karena dia tahu tapi dia tidak mau. Jadi namanya kalau kita adalah nama itu, namanya adalah ondo dipakoni. Iso ondo dimulai so melakoni. Ya, kita kalau bisa apa yang kita amalkan, ya. Jangan sampai karena merasa berat kemudian kita tidak mengamalkan. Yang ketiga, dan juga bukan dari orang-orang yang sesat tadi, maksudnya orang-orang Nasrani itu orang yang dia tidak tahu tapi jangan apa yang dia tidak tahu. Contoh, ya, ada 3 namanya Abid dan Jin, ya. Ketiganya itu kepengin takarub kepada dengan amal soleh, ya. Kemudian si A itu dia mempelajari tentang amal-amal yang dapat mendekatkan dia kepada Allah dengan sholatnya yang khusyuk, ya, dengan sedekah yang ikhlas dan sebagainya. Terus dilakoni, itu adalah si A. Sementara si B juga begitu, dia pelajari cara yang baik, saudaranya, tetapi merasa berat terus tidak dilakoni. Seandainya melakukan terus dengan hati yang berat sebelah untuk si B. Sedangkan si C tidak belajar terus melakukan dengan apa yang dia mau, ya. Kemudian saja anggone taruh dengan cara yang dia suka, ya. Kalau seandainya dia puasa,
puasa yang maksudnya tidak dengan sunnah Nabi. Ada sing rawat, enten sing mulet, enten sing macam-macam. Mungkin adalah suatu amalan yang tidak dicontohkan. Makanya Bapak Ibu, kita semuanya harus menjadi orang-orang yang selalu berada di jalan yang lurus, jangan di jalan yang bengkok. Kemudian petunjuk Allah, petunjuk yang benar. Ada suatu pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita lihat pada pepatah bahasa Indonesia, hemat pangkal kaya. Gimana Pak? Gimana dulu? Nek pengen sugih ya hemat lah. Terus kemudian dia berusaha untuk ngirit, ternyata pada nama bidang sedekah sementara lewat anda berkata, jika kau kepengen kaya maka sedekah. Jadi yang benar yang mana? Sedekah nyanyok nopo ngirit niku kira-kira bener. Yang benar cuma bawa kira-kira. Yang benar yang datang ke orang Bapak Ibu, Allah sudah berjanji unfik anfik alaika. Infaklah kamu nanti kalau infak akan menginfaki kepada kamu. Jadi yang dibawa itu yang diterlakan lebih banyak dibanding dengan yang dikeluarkan. Maka kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat yang katakan, barang siapa yang ditunjuki dengan satu petunjuk, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang benar, yang asli, yang mulia. Contohnya, dulu ada orang yang mereka tuh sangat emosional, dikit-dikit marah, yang aneh tidak uang marah. Sampai itu kemudian dia diberi petunjuk lewat suatu pengajian. Ketika ada sahabat Nabi yang non-Nabi, yang Nabi nasihatilah saya. Nabi katakan, la takluk, kamu jangan marah. Bapak Ibu, benar. Nabi menasihati kepada sahabatnya untuk tidak marah. Kemudian dia usahakan untuk tidak marah. Maka kemudian tidak ada suatu kebaikan yang menjadikan dia semakin baik di hadapan Allah. Contohnya ada seorang pedagang yang dulu kalau dagang itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan Bapak Ibu, hartanya melimpah ruah sampai utang. Kemudian ternyata anaknya beling, dan kemudian dia sadar, ternyata itu tidak barokah. Ada seorang dosen, ada seorang dosen di ITB, yaitu seorang dokter, punya anak 2, semuanya juga di luar negeri semuanya. Kemudian suatu saat istrinya tuh sakit, pesannya ditelepon, nah ibumu sakit, kamu pulanglah. Anaknya berkata, saya baru kerja, besok ada meeting. Akhirnya sampai ibunya anak tidak pulang. Betapa sedihnya. Punya anak 2 lagi, sampai ibunya mati tidak hadir di pemakamannya. Karena Bapak Ibu, Bapak Yadi sadar, kemudian dia ikut ngaji di pondok dan dos santri, usaha konsep punjul. Ada satu itu di bawah. Makanya kita harus berusaha untuk bersyukur karena diberi petunjuk yang benar. Kemudian sebaliknya, dan yang di Allah maka tidak ada orang yang dapat memberikan satu petunjuk. Contohnya lagi, ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi.
ya. Seorang ulama yang pintar, yang punya murid yang sangat-sangat banyak. Suatu saat dia kena fitnah wanita, sehingga dia keluar dari Islam, murtad, karena gara-gara tadi yaitu seorang wanita tadi. Kemudian dina oleh teman-temannya, ya, kamu enggak eman-eman, umatmu sudah banyak. Udah ulang jadi sudah berkata, kenapa kamu dan murtad? Kemudian dia tidak terima. Kemudian dia tetap murtad dan itu adalah apa itu? Maka pentingnya kita selalu minta kepada orang lain, utamanya pada yang kita belum tahu. Ya, contoh Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, kita tuh kira-kira amal apa yang paling berat aku? Napa sing paling aku? Poso, sholat, sedekah, ngaji, napa? Eneng kabeh. Alhamdulillah. Kalau sing merasa berat, ya, sholat oke, ngaji oke, gitu. Infak apa oke. Kemudian kita minta, diberi petunjuk pada orang-orang yang dia mau untuk berinfak, ya, Bapak Ibu. Orang yang infak itu seperti orang yang menanam suatu tanaman, kemudian akan tumbuh berapa? Tuh 1 juta, dan satu ada satu tadi minimal akan dibalas 700 kali kalau kira dijawab. Kita ada makanya usahakan untuk kita beruntung, ya. Ada kita ada yang belum bisa sabar atau kita masih punya penyakit sabar itu, monggo untuk dimintakan petunjuk. Ya, kita namanya hasan, ya. Hasan itu adalah perasaan yang tidak melihat orang mendapat nikmat dan berharap yang itu pindah pada dirinya. Kemudian banyak adalah iyakum wal hasad, ya. Waspada terhadap penyakit hasad. Kenapa? Karena hasad itu dapat menghapuskan wanita seperti api yang membakar kayu bakar tadi, dalam waktu yang sekejap bisa menghantar bertahun-tahun. Makanya kemudian kita minta Allah supaya jelas dari penyakit hasad. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-juga ayat yang ke-186 mengatakan bahwa barang siapa yang dia dihalal, maka akan ada yang dapat dan petunjuk. Contohnya pamannya Nabi itu si Abu Thalib, orang yang selalu membantu pada Nabi. Terus diantaranya dia akan dengan dunia Nabi kemudian datang di rumahnya, ya. Sebelah kanan itu Nabi, sebelah kanan adalah Abu Lahab dan Abu Jahal di akhirnya. Terus Nabi bertanya dan Rahman, ucapkanlah syahadat, nanti akan berdoa di hadapan Allah. Kemudian Abu Lahab mengatakan, ya Abu Thalib, kamu harus tetap di agamanya simba, jangan pada si Muhammad, ya. Nabi pulang sampai 3 kali, ya. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak Islam. Ada pemahaman dia adalah orang yang melindungi Nabi, tapi padahal tidak dalam keadaan salah. Namanya adalah orang yang disesaran, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kemudian kalau orang itu tidak dapat petunjuk, maka oranglah membiarkan di dalam ketahuan atau di dalam pelampauan batasnya, ya. Orang itu kalau terhadap harta tidak berunjuk, biasanya kemudian melampaui batas, ya. Wes duwe bondo 3.000 triliun, ya.
perlu oleh 15. Nah, gitu. Tapi masih dia berontok sebanyak-banyaknya lagi. Bahkan dengan cara yang tidak baik. Orang-orang yang memakai batas atau yang lain yang mabuk gitu. Enten wong sugih saking suwe Bapak Ibu sudah berak naik jet, ya, naik pesawat terbang. Terus kepengen dia itu naik balon menyeberangi lautan Pasifik. Doyan ngopo. Itu Bapak Ibu itu adalah dibutuhkan uang yang sangat banyak. Gitu. Ada lagi orang yang kaya punya sampai 70 mobil, kemudian dia mobilnya dijet satu gitu. Kemudian dia melompat pakai mobil, jadi mau pengen mendapatkan rekor bisa melompati sebanyak-banyaknya, ya. Mobilnya jatuh, rusak, badannya patah, ya ditambah, bisa sudah kan itu. Ya itu namanya orang-orang yang melampaui Pak. Jadi Bapak Ibu, pentingnya petunjukan kita supaya kita ini bisa menjalani hidup dengan baik dan benar sehingga akan mendatangkan suatu manfaat yang lebih baik. Ini kemudian berikutnya, bahwa petunjuk dapat melonggarkan hati. Ya, di surat Al-An'am mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa maka Allah akan melonggarkan hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu sudah tahu ilmunya, ya, kalau pas panjenengan mau tindak kemudian turun hujan, niku seneng apa seneng? Ajen tindak jagung wis mritit dan udan. Seneng nopo seneng? Kebanyakan seneng mergone belum tahu panggilannya hujan. Ya, yang kedua, belum tahu bahwa mana haknya cuma ikhtiar, ya, bukan menentukan suatu hasil. Kemudian kita berusaha untuk mengetahui, oh ini hujan rahmatnya Allah Ta'ala, ya. Makanya kemudian kita berdoa dan berdoa. Allah sebab nanti dan kalian kita semuanya menolak, ya, berusaha membuka hati untuk menerima syariat Islam. Contohnya lagi, ya, dengan kita belum bisa menerima. Contohnya sholat malam, gitu. Bengi kok ongkon sholat. Penak lu ongkon sholat, pertama. Kemudian orang mengatakan bahwa udara itu kalau sudah jam 1 ke sana berubah menjadi udara yang full oksigen, ya. Kalau itu adalah airnya. Maka barang siapa yang dia bangun dan wudu maka akan mendapatkan pasokan oksigen yang lebih banyak sehingga metan akan semakin lancar. Maka Bapak Ibu, orang yang biasa melazimi sholat itu biasanya badannya lebih berat dibanding dengan yang tidak paling sholat malam tadi. Atau yang ini Bapak Ibu sekarang, ya, orang yang dia rajin puasa, itu biasanya bisa dengan yang tidak puasa. Kenapa bisa begitu? Karena puasa itu akan mendetok, ya, akan mengeluarkan racun dari perut kita, hasil dari makanan yang kita makan, ya. Menarik dahar, pengen ini sing ini apa sing sehat? Satu. Nek dahar pengen sing apa sing sehat? Penak sing enak benar. Periman dilebokne kabeh pengawet penyedap pewarna, kita ada nama pewangi bareng kita. Nah, ini adalah itu, ya. Demi memanjangkan lidah, terus badannya dikorbankan oleh kemudian misalkan
terus sedih saat namanya saat puasa supaya menghilangkan lagi. Itu contohnya begitu. Kemudian kalau kita semakin Islam, maka hati akan semakin erat dan berterima kasih. Ya. Ada aktor namanya pandit, gitu. Aktor laga, dan awalnya bukan orang Islam, kemudian mempelajari gayanya Nabi, ya gaya Nabi, kemudian dia mengatakan bahwa Nabi itu bukan manusia biasa. Kenapa itu? Karena gaya itu yang menyehatkan, sehingga kemudian dia masalah gara-gara tadi, ya gara-gara melihat pada gaya itu dan lakukan. Makanya kita semuanya usahakan untuk juga mengikuti gaya hidupnya Nabi, baik itu makan, minum, tidur, dan itu jangan gaya sederhana. Itu adalah gaya hidup yang paling efisien dan paling maksimal. Ada orang mengatakan makan itu kalau bisa 80% maksimal. Kalau Ibu, Islam juga begitu. Islam mengatakan bahwa makan itu kalau bisa maksimal sepertiga perut adalah makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ampun dipul makan wis glegeken jek ditambah meneh mergo napa lawe nak tur jelas karena mungkin ya kita katakan terus kembali tadi ya, kemudian Bapak Ibu terus atau sudah mendesak seperti tadi, makanya monggo supaya hidup kita semakin baik, monggo nyuwun kepada Nabi. Kemudian berikutnya, barang siapa yang dia tidak dirunala, maka akan diberi petunjuk. Jadi petunjuk Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai. Nabi bersabda bahwa Allah qasama bainakum akhlaqu. Allah membagi kepada kamu akhlak sebenarnya pada rezeki kepada kamu. Enten sing diparing kata sing diparingi sekali. Sehingga kemudian ada orang yang ada orang yang miskin. Jadi contoh adalah aku. Enten wong sing sregep ibadah, ada yang setengah sregep, ada sing aliran manusia. Kemudian Bapak Ibu itu dan dengan petunjuk tadi, kemudian katakan barang siapa yang dia diberikan, artinya orang-orang yang dicintai Allah, katakan Saudara Allah itu dan yang memberikan harta kepada siapapun yang dikehendaki, tetapi hanya memberikan kepada orang yang dicintai, meskipun istrinya Nabi, bapaknya Nabi, anaknya Nabi, tapi ada yang tidak diberi nomor yang tidak dicintai. Sedangkan kita orang Nabi belas, bapak kita bukan Nabi, dari Allah yang lainnya, tapi diberi nomor keimanan. Makanya kita harus bersyukur. Kemudian petunjuk tadi terus disusun dengan dikembangkan seperti bulan. Ada yang 3 volt, 5 volt, 10 dan ternyata tadi. Kemudian kita bersadar semakin voltnya besar, semakin terang, sehingga akan semakin kelihatan. Mencari dom ilang ngangge lampu 5 volt. Pak teman-teman. Tetapi kalau lebih tinggi, kalau mau Bapak itu 40 volt, maka kan mudah untuk ditemukan. Perkara yang kecil itu kalau hati-hati tidak akan kelihatan. Contohnya,
Wah, contohnya rindu ya. Ada seorang ulama yang dia 40 tahun sholat malam tidak pernah goda. Suatu malam ya dia sakit nggak bisa sholat malam. Nah, kemudian dia sangat kecewa. Kenapa? Karena ya kita dalam di Bapak Ibu ternyata orang katakan kerinduanmu menerima sakitmu itu kalau itu lebih lanjut dengan pahala selama 40 tahun tadi. Bapak Ibu, kerinduan kepada adalah suatu amal yang sangat-sangat besar. Namanya usahakan untuk rindu kepada apapun yang dengan kepada kita diparingi sehat dengan baku paling rindu, paling sakit, paling kaya, paling miskin usahakan sama itu ya. Dengan ridho itu kemudian artinya kita membenarkan apa yang ditonton pada kita dan sebaliknya. Kalau kita itu artinya kita itu menyalahkan Allah. Makanya kita itu jangan sampai tidak rindu. Monggo latihan rindu terhadap apapun yang ditonton pada kita ya. Seandainya belum kemudian kita berusaha untuk rindu, contohnya tadi, seandainya diberi sakit ya, usahakan untuk rindu dengan cara melihat fadilahnya orang yang sakit. Apa fadilahnya? Yang pertama, orang yang sakit yang sabar itu akan dapat menghapus dosa dan kesalahannya. Yang kedua, dengan adanya sakit maka kita ingat pada nikmat kesalahan yang saya mungkin kita terlupakan. Yang ketiga, dengan adanya juga biasanya semakin dekat kepada Allah. Yang keempat, dengan adanya kemudian bisa mengarahkan dengan segala hal dan usahakan untuk seperti itu. Kemudian contoh orang yang dirujuk dan tidak dirujuk. Saya sampaikan bahwa ada dua orang tadi yaitu Qabil dan Habil. Yang keduanya itu diperintah untuk sedekah ya. Yang satu sedekah dari barang-barang yang tidak baik, saudara, itu kemudian dari yang baik. Kemudian ini ada beberapa itu tentang akhir hayat. Nabi sabdakan bahwa innamal a'malu bihawati. Sesungguhnya aku tergantung pada akhirnya. Kemudian ada 4 contoh. Yang pertama, orang yang awalnya iman sampai juga dalam keadaan iman. Contohnya Abu Bakar. Yang adalah sahabat Nabi yang awalnya kemudian ada juga dalam keadaan iman. Yang kedua, awalnya iman mana dalam keadaan kafir. Contohnya Rojal bin Urwah ya. Ketika pada zaman Nabi dia masih Islam. Kemudian pada zaman Bakar ketika ada pemberontakan itu kemudian murtad dan kepada pemberontakan sehingga dia matinya dalam keadaan kafir. Sekarang ada juga orang yang awalnya Islam bahkan ya ketika sudah menjadi pengurus bahkan ketua remaja masjid. Kemudian ketika dengan orang-orang yang menjadi orang-orang kadang itu adalah contohnya. Kemudian yang ketiga, awalnya kafir akhirnya iman. Contohnya Umar bin Khattab ya. Ketika masih kafir dia bahkan akan membunuh Nabi. Muhammad itu orang yang bikin onar, bikin agama yang baru, mana tak bunuhnya. Ya, dan kemudian akhirnya
dia kemudian iman dan masuk dalam jalan. Kemudian yang keempat, orang yang awalnya kafir sampai tetap dalam keadaan kafir. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Semuanya monggo usahakan andainya dalam keadaan kita supaya diberi husnul khotimah. Ya, doa adalah Allahumma ini asal husnul khotimah. Ya Allah, agar engkau diberi husnul khotimah. Semoga Allah kita semuanya bisa diberi petunjuk jalan yang lebih benar. Kemudian kita bisa menunaikan amal-amal dengan semakin tinggi banyak pada semakin mereka dan kita mati dalam keadaan iman Islam terus menerima itu amal-amal kebaikan. Demikian yang saya pertama ini semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antal hakim. Kami dengan majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.